Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Matius Stefanus Delosari dengan NIM 240100300021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah menganalisis capaian pembelajaran atau CP dan kemudian menurunkannya secara sistematis menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP sesuai dengan materi di kurikulum Merdeka. Materi ini penting agar pembelajaran tidak hanya sesuai dokumen, tetapi juga logis, bertahap, dan berpusat pada peserta didik. Nah, langkah pertama sebelum menyusun ATP adalah memahami CP secara menyeluruh. Nah, CP sendiri adalah kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik pada akhir suatu fase. Nah, CP ini biasanya memuat elemen atau ruang lingkup materi, kata kerja operasional tingkat tinggi, dan makna pembelajaran jangka panjang. Yang berarti, CP bukan tujuan pembelajaran harian, tetapi gambaran kompetensi akhir nanti. Yang kedua yaitu langkah menganalisis CP. Menganalisis CP berarti membedah isi CP menjadi bagian-bagian kompetensi yang lebih kecil dan teratur. Dan adapun langkah-langkahnya itu yang pertama, menandai kata kerja operasional. Contohnya, menganalisis, memahami, menyajikan, dan mengevaluasi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi konten atau konsep utama. Seperti apa materi inti yang harus dipelajari. Dan yang ketiga yaitu menentukan dimensi kompetensi, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, ataupun dimensi sikap. Dan yang keempat yaitu menentukan tingkat kognitif, apakah siswa tersebut masuk ke dalam LOTS, MOTS, ataupun HOTS. Nah, hasil analisis inilah yang menjadi dasar kuat dalam menurunkan tujuan pembelajaran. Berikutnya yaitu menurunkan CP menjadi tujuan pembelajaran. Setelah CP dianalisis, langkah berikutnya adalah menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus spesifik, terukur, dapat diamati, dan dicapai dalam satu atau beberapa pertemuan. Nah, kemudian untuk cara menurunkan CP-nya yaitu yang pertama, kita harus memecah kompetensi besar dalam CP menjadi kompetensi kecil. Yang kedua, gunakan kata kerja operasional yang lebih rendah tingkatannya. Dan yang ketiga yaitu satu TP hanya memuat satu kemampuan utama. Contohnya, dari CP yang menuntut menganalisis, TP dapat dimulai dari mengidentifikasi dan menjelaskan. Berikutnya yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara logis dan berurutan untuk mencapai CP atau capaian pembelajaran. Adapun prinsip untuk menyusun ATP yaitu yang pertama dari mudah ke sulit, yang kedua dari konkret ke abstrak, yang ketiga dari pengetahuan ke penerapan. Nah, ATP sendiri memiliki beberapa fungsi yaitu antara lain peta jalan pembelajaran, panduan guru dalam menyusun modul ajar, serta penjamin ketercapaian CP di akhir fase nanti. Nah, kemudian untuk contoh singkatnya yaitu contoh singkat menganalisis CP menjadi ATP. Misalkan dalam CP matematika terdapat tuntutan yaitu menyelesaikan masalah kontekstual. Maka ATP sendiri dapat disusun yaitu 1. Mengidentifikasi konsep dasar, 2. Menjelaskan hubungan antar konsep, 3. Menerapkan konsep dalam soal rutin, dan keempat yaitu menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, alur inilah yang menunjukkan hasil analisis CP yang diturunkan secara bertahap. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait langkah-langkah menganalisis capaian pembelajaran atau CP dan cara menurunkannya menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP. Sebagai penutup, analisis CP adalah fondasi utama dalam menyusun ATP. Tanpa analisis yang tepat, ATP beresiko tidak runtut dan sulit mencapai tujuan akhir pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih.